Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini untuk materi prakarya masih kerajinan bahan keras. Kita lanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Oke. Materi sekarang yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras ya. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan bahan kerajinan. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Kemudian yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ini terdiri dari 4 produk. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestis. Kalian perhatikan contoh untuk produk kerajinan bahan keras. Di sini ada contoh gambar keranjang yang terbuat dari rotan. Ini mempunyai nilai fungsional karena bersifat produk tersebut bersifat fungsional, yaitu keranjang untuk berfungsi sebagai wadah sesuatu. Kemudian di sampingnya ada gambar pin atau bros. Itu merupakan salah satu contoh produk kerajinan yang terbuat dari kaleng dengan nilai informatif. Maksudnya nilai informatif itu jadi sebuah kerajinan yang dibuat yang berfungsi memberikan informasi. Contohnya bros tersebut berbentuk bulat dan ada gambarnya seperti klub-klub sepak bola, ada Manchester United, ada Arsenal dan lain-lain. Kemudian itu di bawahnya ada contoh kerajinan lukisan kaca yang menceritakan Mahabharata. Itu mempunyai nilai kerajinan simbolik. Jadi memberikan simbol bahwa lukisan kaca tersebut simbol dari cerita Mahabharata. Kemudian gambar di sampingnya itu ada gambar tas. Itu merupakan kerajinan kulit dengan nilai prestis atau wibawa. Jadi yang menggunakan tas tersebut mungkin nanti akan bertambah wibawanya ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan yaitu yang pertama faktor teknis. Faktor teknis ini berawal mulai dari metode produksi yang handal, penerapan daya mesin, ataupun tingkat kemahiran sumber daya manusianya yang akan membuat sebuah kerajinan. Yang kedua ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini merupakan langkah pemasarannya. Bagaimana cara pemasarannya yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusinya, kebijakan penciptaan, nilai jual,
dan selera masyarakat. Kemudian yang ketiga ada faktor ergonomis, yaitu berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan dalam menggunakan hasil produk kerajinan tersebut. Kemudian yang keempat ada faktor sains dan teknologi, yaitu terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima ada faktor estetika. Estetika ini menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir untuk aspek rancangan dalam produk kerajinan yaitu faktor kondisi lingkungan. Bagaimana kerajinan tersebut, nilai budayanya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Berdasarkan jenis dan karakteristiknya, kerajinan bahan keras ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, kita akan bahas kembali. Bahan keras alam ini contohnya kayu, bambu, dan rotan. Kalian bisa lihat contohnya, ada gambar di bawah. Ada kayu, ada rotan, dan bambu. Itu merupakan bahan keras alam. Kemudian yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan contohnya yaitu kaleng dan kaca. Nah, kaleng ini bisa kita buat atau kreasikan menjadi sebuah hasil kerajinan, bisa berbentuk contohnya celengan ataupun yang lainnya. Tugasnya sekarang kalian mengobservasi keberagaman nilai pada produk kerajinan bahan keras. Di sini Ibu berikan contohnya. Misalnya produk kerajinan bahan keras nomor 1, nanti kalian isi sampai nomor 5 ya. Nomor 1 bros. Kemudian bahan dasar kerajinan. Bros itu terbuat dari apa? Misalnya bros itu terbuat dari logam atau besi. Kemudian kolom ketiga bentuk kerajinan bahan keras. Nah, brosnya berbentuk bagaimana? Apakah bulat, apa lonjong? Nah, misalkan bentuk brosnya misalkan bentuknya bunga. Karena bentuknya bunga, maka muatan nilai yang terkandung dalam produk kerajinan tersebut yaitu bernilai simbolik. Kalau begitu, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.